A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Masya Allah, alhamdulillah jamaah Islami Twindah dan dirahmati Allah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah dan berbicara tentang Ramadan ini. Masya Allah macam-macam, tentunya nggak selalu mulus ya. Ustadz, Pak Kiai, Ustadz Syam. Ada yang diberikan rezeki yang berlimpah dan puncak kesuksesan di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada juga bahkan orang yang diberikan cobaan. Ya pada saat Ramadan ini merasakan kesusahan dan kesedihan. Nauzubillah min zalik. Tapi yang jelas ya di bulan Ramadan ini menjadi perlombaan buat semua umat muslim dalam kebaikan. Dan Allah akan membalas apapun yang dilakukan oleh umatnya dengan berlipat ganda. Dan hari ini ya di Islam Twindah spesial Ramadan kita akan membahas tentang tema Ramadan datang, beban hilang. Alhamdulillah. Gimana Ustadz Maulana? Alhamdulillah. Semangat nih. Ustadz Maulana izin nih. Ya. Boleh nanya nggak? Iya. Ini di bulan Ramadan ini ya kan. Sebenarnya kan apapun bisa kita lakukan dengan mudah. Ya. Dan tentunya juga ya mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidur aja saya dengar juga dapat pahala. Ibadah tuh kata Pak Kiai. Nafas aja. Jadi zikir. Wah, sampai muncrat Pak Kiai. Langsung buang muka. Jangan gitu dong. Ini kan namanya juga kesalahan teknis. Iya kan? Izin Muncratnya banyak banget lagi. Kalau malam kan ada sisa sebuka. Kalau itu tadi sisa-sisa sahur. Enggak gitu. Nah kenapa Allah mempermudah kita dalam mendapatkan pahala pada bulan Ramadan ini Ustadz Maulana? Izin penjelasannya, tafadhol. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 4 Ramadan 1443 Hijriah, di mana Allah memberikan kemuliaan di malam keempat Ramadan sampai hari ini, sampai nanti buka puasa diberikan pahala bagaikan hatam Quran. Masya Allah, bahkan bukannya Quran, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. 4 keutamaannya hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Dan izin Pak Yai, Ustaz Sam dan semuanya, kali ini kita membahas tentang ya Ramadan itu berkah. Sebenarnya Ramadan itu berkah sebenarnya. Mengapa Allah mempermudah kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Kenapa? Yang pertama, karena keistimewaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salah satu keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad, yakni dari sekian banyak keistimewaan, yakni diberikannya umat Nabi Muhammad itu adalah bulan suci Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Jadi bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad karena kita diberikan oleh Allah yakni 1 bulan yang luar biasa berkahnya. Seluruh amal ibadah dilipat gandakan. Sekali lagi dilipat gandakan. Ini bentuk kasih sayang Allah. Kebayang nggak satu amalan fardu senilai dengan 70 fardu di luar bulan suci Ramadan. Hatam Quran di bulan Ramadan bagaikan menghatamkan 70 kali Quran di luar bulan suci Ramadan. Kebayang nggak? Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ayo, betul tadi kata Mas Fadli, kejar-kejar berlomba-lomba di dalam bulan suci Ramadan. Karena ini kesempatan, tak terasa sudah 4 Ramadan. Tak terasa, 26 hari lagi kita lebaran. Selama ya. Lama ya, 26 hari. Iya, lumayan. Baru 4 hari. Bahkan di awalnya ada rahmat Allah.
Di pertengahannya ada ampunan. Dan di akhirnya Ramadan ada penebusan dari api neraka. Masya Allah tabarakallah. Bahkan ada satu malam spesial tak terduga. Kayak door prize ya. Oh iya bener, kayak door giveaway. prize. Bukan giveaway, door prize. Door prize. Kaget, Karena kita tahu. tidak tahu. Tiba-tiba, karena kita tidak tahu kapan datangnya. Yakni satu malam, yang nilainya bagikan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dibagi 12, berarti 83 tahun 4 bulan. Ketika kita ngaji, turun Lailatul Qadar, maka nilai bacaan Quran kita bagaikan orang yang ngaji 83 tahun 4 bulan. Amin ya Allah. Kalau kita lagi sholat, turun Lailatul Qadar, maka nilai salat kita 83 tahun 4 bulan. Syahr Ramadan allazina unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat wal furqan. Masya Allah, bulan awal diturunkannya Quran sangat istimewa. Bahkan Masya Allah tabarakallah menutupi kekurangan kita selama 11 bulan. Jangan sampai 11 bulan yang lalu, maaf, itu ada kekurangan, maka ditutupilah lewat bulan suci Ramadan. Berarti ini adalah bentuk ampunannya Allah. Jadi ada bentuk keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad. Ada kasih sayangnya Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita sebanding dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ratusan tahun. Umurnya. 1000. Kita ini 86, ya 60-70 lah. 60-70 tahun. Kalau saya 120 ya. Tapi udah gak bisa ngapa-ngapain. Enak aja. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan luar biasa. Mendapatkan umur yang panjang lagi berkah. Ini yang kita harapkan. Makanya rugilah orang yang membiarkan Ramadannya berlalu begitu saja. Kasihan. Tidak memaknai Ramadannya. Ayo berlomba-lomba. Ingat. Salah satu orang yang merugi. Dikatakan rugilah dia. Bahkan masuk dalam doanya malaikat Jibril. Orang yang didapatkan bulan suci Ramadan. Lalu dia belum dapat ampunan dari Allah. Pantaslah dia masuk neraka. Nauzubillah semua nauzubillah. Terima Jadi kasih banyak Ustadz Maulana. Bulan keberkahan, bulan ampunan. Betul. Mencari keberkahan itu macam-macam bentuknya. Ya. Ya tadi bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa sholat sunnah dan lain-lain. Masya Saya Allah. kasih hadiah nih. Buat yang lagi nonton Islam Tindak. Niatnya belajar, menuntut ilmu. Maka nilainya sama dengan salat sunat. Bahkan lebih baik daripada salat sunat. Amin, 1000 rakaat. Amin ya Allah. Wow. Nah ini Masya Allah. Kalau tadi kita udah seger ya. Biar sahurnya makin berkah, sekarang kita lanjut biar makin berkah lagi nih. Sama-sama jamaah yang ada di rumah, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, tabe guru-guruku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Surah dan ayat yang senantiasa identik dengan bulan suci Ramadan. Karena di ayat inilah Allah mengkhususkan menyebutkan nama Ramadan. Yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu ya bulannya Al-Quran. Kalau seseorang pergi ke Palembang lalu dia membawa oleh-oleh, rasanya tidak nyambung kalau dia pulangnya bawa pisang hijau. Harusnya ia membawa pempek Palembang. Orang datang dari Makassar, harusnya dia membawa oleh-oleh yakni pisang hijau, jalangkote ataupun coto Makassar. Gak nyambung rasanya kalau mereka membawa pulang oleh-oleh dari Makassar, nasi uduk. Subhanallah. Maka orang memasuki bulan suci Ramadan ada oleh-olehnya sendiri, yaitu Al-Quran. Di mana diturunkannya di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk, sebagai penerang. Al-huda minal bayyinati wal furqan, sebagai penjelasan bagi manusia. Ada yang menarik dari ayat ini di mana Allah juga mensyariatkan puasa melalui ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau engkau telah melihat bulan, maka puasalah engkau. Lalu Allah katakan, puasa itu sesungguhnya bukan sesuatu yang akan membebanimu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sungguh bulan Ramadan itu mungkin kadangkala ada yang merasa takut dengan bulan suci Ramadan. Aduh, masuk Ramadan puasa lagi nih. Aduh, nggak bisa makan siang lagi nih. Aduh, nggak bisa sarapan pagi nih. Ternyata itu bukan suatu beban bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, orang yang sedang sakit, Allah katakan boleh menggantinya di hari yang lain. Namun jangan dianggap remeh bulan Ramadan ini. Karena jikalau ada orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, maka sekalipun ia ganti puasa 1 hari di bulan Ramadan, seumur hidupnya takkan pernah cukup. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan kemudahan, bulan tanpa beban. Karena Allah katakan Allah menginginkan kebaikan dan kemudahan bagimu, bukan menginginkan kesulitan bagimu. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Sama-sama, Ustaz Syam. Ya memang indah banget kalau kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kayaknya hati itu makin bersemangat untuk Amin. beribadah. Yuk ajak untuk jamaah di rumah untuk niat berpuasa. Betul. Selama berpuasa kalau bisa dihatamkan Al-Qur'annya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tindak yang ada di rumah. Ya Masya Allah sekarang kita sebentar lagi sudah memasuki waktu imsak ya. Buat yang di rumah sudah berhati-hati ya. Karena sebentar lagi kita masuk ke azan subuh. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Pak Kiai, mohon izin Pak Kiai. Baik. Selain kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan, ternyata kita juga ini memikul beban yang begitu berat. Iya, betul. Yaitu kita harus hati-hati dalam menjaga yang namanya hawa nafsu. Nah pertanyaannya, apakah benar Pak Kiai kita lebih susah melawan hawa nafsu di bulan Ramadan daripada bulan lainnya? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Betul sekali Kak Fadli, mohon izin Kiai Maulana, Kiai Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pemirsa Islam itu Indah Trans TV, jamaah alhamdulillah. Ramadan sebagai bulan kawah candra di muka, pelebur dosa Ramadan sebagai month of training, sebagai bulan latihan, juga bulan di mana menahan hawa nafsu. Ya Kak Fadli? Siap. Kiai Maulana, Kiai Syam, menahan hawa nafsu. Nah sekarang sebetulnya Ramadan itu memang lebih sulit ya, karena banyak aturan supaya kita tidak menjadi kambin so'imin laisalahu min syamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang-orang yang puasa, mereka kuat tetapi tidak mendapatkan pahala ridha Allah kecuali hanya lapar dan haus saja. Betul tuh tadi Pak Kiai Maulana mengatakan bu'dal liman adraka Ramadan falam yukfar lahu fakultu amin. Banyak yang enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga nafsu. Kita flashback ke belakang. Kak Fadli, Pak Kiai Syam, Kiai Maulana, kan di Eropa sekarang berhawa dingin. Di Arab Saudi kan berhawa panas. Kita jangan sampai Indonesia berhawa nafsu. Iya benar. Iya. Nah di sini pemirsa Indonesia,
kita flashback ke belakang bahwa zaman Nabi Muhammad dulu ada perang Badar. Loh, Allah mengatakan kamin fi'atin galilatin galabat fi'atan katiratan bisnillah. Kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak loh dengan izin Allah. Tapi perang Badar itu, Kiai Maulana, Kiai Sam, itu perang yang memang kecil kata Nabi. Kak Fadli. Raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kami baru saja pulang, baru datang. Dari peperangan yang kecil tuh menuju perang yang besar. Sahabat tanya, loh perang Badar tuh perang yang besar. Kata Nabi kecil. Lalu perang yang besar tuh bagaimana? Jihadun nafs. Yaitu memerangi hawa nafsu. Tidak hanya menuju takwa, memerangi hawa nafsu untuk mencapai Ramadan yang diterima Allah. Tidak lain adalah menuju takwa. Alladzina yunfikuna fisyara wa dara wal kaziminal ghais wal afina anin nas. Tidak hanya kita infak harta dalam suka duka lapang maupun sempit. Tapi ingat, wal kaziminal ghais, menahan amarah insya Allah. Wal afina anin nas, juga saling memaafkan di antara kita. Itulah Ramadan yang tercinta. Kita minta maafnya Idul Fitri aja deh. Nah inilah orang-orang yang tidak bisa menahan amarah. Padahal menyongsong Idul Fitri itu merayakan hari kemenangan setelah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kelihatannya tuh pemirsa Indonesia, Islam tuh indah, bisa menahan amarah tuh. Kenapa? Karena imannya kuat, takwanya kuat, insya Allah. Good. Amin ya robbal alamin. Berkah selalu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih amin, banyak amin, Pak Kiai. Baik. Atas penjelasannya. Nah sekarang waktunya kita mencoba menjawab dulu pertanyaan yang masuk nih ya. Yang ada di sosial media Islam itu indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Iya, ini ada pertanyaan dari Instagram dari ili12_li. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya apakah saya berdosa ketika berbohong dalam hal kebaikan di bulan Ramadan ya. Mohon izin dijawab guru kita Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepada orang yang mempermainkan bohong, hati-hati. Bohong tetap bohong, bohong tetap dosa. Meskipun ada namanya bohong yang diperbolehkan. Yakni mohon izin ada namanya bohong yang dalam artian kalau orang berkata bohong putih. Nah, sebenarnya bohong yang diperbolehkan itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Itu boleh. Di mana dia? Lalu dia bergeser satu langkah kaki. Ketika aku berdiri di sini, aku tidak melihat dia. Tadi waktu melihat di sini ya ada. Nah, kemudian yang kedua strategi perang. Strategi perang itu ada muslihat dan sebagainya. Bajunya dimirip-miripkan dengan rumput. Itu kan ada kebentuk kebohongan. Nah, itu namanya strategi peperangan. Apalagi yang ketiga, untuk menyatukan dua orang yang berselisih. Maka ini yang harus hati-hati. Jangan sampai tidak termasuk ini tetap kita harus hati-hati. Karena bohong itu bisa menyebabkan pahala puasa itu habis. Nauzubillah. Jadi yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Karena ada 5 yang menghilangkan pahala puasa. Termasuk bohong, ghibah, kemudian ibaratnya sumpah palsu, kemudian pandangan syahwat. Dan kemudian nih yang ibaratnya menghasut. Nauzubillah min Nah dzalik. itu bisa menghilangkan pahala puasa. Iya, kalau Pak Kiai kalau misalnya kita berbohong sama istri, beli baju lebaran, entar kita beli padahal duitnya belum ada gitu. Nanti gimana Pak Kiai itu? Kan bohong juga di bulan untuk puasa. menyenangkan istri. Iya. Dan idkhul surur. Apa Jadi tuh, Pak Kiai? masuk kebahagiaan buat istri. Tapi alangkah baiknya langsung dibarengin aja deh. Jadi istilahnya surprise. Oh, surprise. Ya, belum ada nih. Nggak usah dijanjiin deh, nggak usah dijanjiin. Nah, tapi bisa juga hal lain. Contoh mungkin Ustadz Apa Syam. tuh, tentang Ya kita apa? coba tanya.
Pernah nggak pulang terlambat sama istri? Padahal sebenarnya janjinya pulang jam 7 terus pulangnya jam 9 malam. Berarti kan bohong. Pernah nggak begitu? Atau Kan nggak begini, Mas Fadli, udah di jalan padahal belum berangkat. Itu namanya nyindir tuh, OTW. Itu gimana itu? Tetap aja namanya berbohong ya berbohong. Makanya kita berpuasa ini adalah untuk berusaha jujur bagaimanapun itu. Karena ini kan zaman bulan ini adalah bulan latihan juga. Iya. Biar keluar dari bulan Ramadan semakin memperhatikan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu membawa kebaikan. Ya, fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun bentuk bohongnya itu yang harus dihindari. Kalau di luar Ramadan masih berani kali bohong-bohong kayak gitu. Tapi makanya kan kita belajar di bulan Ramadan ini. Benar, Biar bulan nggak latihan berbohong. gitu, bulan latihan, bulan month of dimana- training tadi. Ya month betul, of month training. of Jadi, Jadi Ustaz Maulana juga nggak pernah Masya Allah. bawain anak nih. Masalah janji beliin Oh mohon apa maaf, gitu. saya udah beliin baju baru sejak bulan Rajab. ini aman. kok udah ngomong lebaran kita nih. Jadi bulan Kalau Rajab itu belanja-belanja. Oh, gitu. Saban perbaikan, makanan dan Oh. sebagainya. Jadi Ramadan Masya Allah, Oh, tabarakallah. begitu. Ini Jadi Masya segala Allah. bentuk kebohongan memang dilarang karena dalam Al-Quran disebut salah satu bentuk ketakwaan adalah qulu qawlan sadida. Masya Allah. Ucapkanlah perkataan yang jujur. Tapi Nabi Ya. mengatakan idza hadatsa kadzaba. Itu ciri orang munafik. Nauzubillah min Kalau dzalik. ngomong bohong, Ih. wa idza wa'ada akhlafa, wa Udah deh. idza tumina khana. Jangan banyak Masya bohong. Allah. Nanti kita lanjutin lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan subuh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Tetap di Islam itu Indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. jadi hati-hati. Pahalanya habis tuh. Subhanallah, alhamdulillah.